Perkenalkan, nama saya Feiralda Francisca Doodo dengan NIM 2174201018, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi penilaian pada ujian tengah semester 3 tahun 2022 tentang Jurnal Hukum Penerapan Hukuman Mati bagi pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Abstrak, penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi kontroversial. Namun demikian, hukuman mati hanya dilakukan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya luar biasa karena dapat mengganggu instabilitas negara dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pemerintah dan elemen masyarakat sudah sepantasnya mendukung dan tidak perlu memperdebatkan lagi tentang penerapan hukuman mati. Narkoba tidak dapat membawa manfaat bagi manusia, justru yang ditimbulkan darinya hanyalah kerusakan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pengimplementasian hukuman mati di Indonesia masih menjadi perdebatan di antara masyarakat hingga membuat dua kubu, yaitu yang pro dalam artian mendukung hukuman mati tetap dilaksanakan karena diyakini bisa memberikan efek jera dan selama masih diatur dalam ketentuan undang-undang, maka hukuman mati masih konstitusional dan harus dilaksanakan. Sedangkan dari yang berseberangan, yaitu kontra atau dengan kata lain menolak atau ingin menghapus pidana mati dikarenakan bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 tentang hak untuk hidup dan juga berargumentasi selain pidana mati bertentangan dengan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Pidana mati juga kurang menunjukkan efek jera seperti hukuman mati bagi para pengedar narkoba yang sampai sekarang belum menunjukkan adanya penurunan kasus secara signifikan. B. Rumusan masalah. Apakah pengimplementasian pidana mati untuk tersangka narkotika di Indonesia masih relevan dan masih harus dilaksanakan walaupun bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia? C. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pidana mati untuk tersangka narkotika masih relevan untuk dilaksanakan di Indonesia walaupun masih bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia. D. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian. Undang-undang yang menjadi penelitian adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait dengan hak asasi manusia dan juga pasal 10 KUHP, sehingga pendekatan pada penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji, menguji, lalu menelaah aspek hukum yang timbul dari pengimplementasian pidana mati di Indonesia. Baiklah, selanjutnya untuk teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu pilihan yang tepat. UNPI berlokasi di Jalan Walter Monginsidi lingkungan 6, nomor 129 Bahu, Kota Manado, Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas yang terdiri dari Fakultas Keperawatan, Hukum, Teknik, Sosial Politik, Pertanian, dan juga Sastra. Selain itu, UNPI juga memiliki tenaga pendidik yang berlatar belakang pendidikan S2 dan S3, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi untuk teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.